Oke, untuk video yang ketiga dari buku cara belajar jenius adalah belajar sesuai cara kerja alami otak. Oke, mau tahu bagaimana kita belajar yang sesuai dengan cara kerja alami otak? Silakan ikuti video ini dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke, kita tahu ini siapa? Semua pasti tahu ini adalah Einstein. Kita lihat kenapa Einstein bisa sejenius itu. Kita lihat komposisi otaknya. Menurut hasil penyelidikan bahwa ternyata volumenya sama dengan otak manusia pada umumnya. Kemudian beratnya sama dengan otak manusia pada umumnya. Warna dan kandungannya sama dengan otak manusia pada umumnya. Nah, disinilah timbul pertanyaan. Semua sama, volume otak Einstein sama dengan otak manusia pada umumnya. Beratnya juga sama, warna dan kandungannya juga sama. Pertanyaannya, lalu apa yang menyebabkan Einstein itu bisa sehebat itu, sejenis itu? Padahal komposisinya, warnanya, kandungannya sama dengan otak manusia. Kok Einstein bisa sehebat, sejenius itu? Sampai sini penyelidikan bisa terhenti sejenak karena belum terjawab. Kemudian selang waktu beberapa dekade ternyata terjawablah bahwa yang membedakannya ternyata sel neuron otak Einstein jauh lebih banyak yang terkoneksi dibanding otak manusia pada umumnya. Ini jawabannya. Jadi inilah gambar koneksi neuronnya. Jadi semakin banyak yang terkoneksi ternyata semakin jenius. Jadi kalau kita belajar ternyata belajar itulah akan terbentuk koneksi-koneksi neuron di dalam otak kita. Semakin banyak koneksinya, semakin rimbun. Nah, kita sering alami. Ketika ada pertanyaan, langsung kita bisa jawab. Itu karena koneksinya sudah ada. Tapi ketika ada pertanyaan dari guru dan kita tidak bisa menjawab, itu karena di situ belum terbentuk koneksi neuronnya. Nah, mau tahu berapa persen yang terkoneksi neuron otak Einstein? Ternyata ini pun masih di bawah 10%. Bayangkan, begitu hebatnya otak manusia. Kurang 10% itu sudah sehebat itu. Bagaimana kalau lebih? Dan kita bisa koreksi berapa persen kira-kira sel neuron otak kita yang sudah terkoneksi. Kalau Einstein itu mendekati 10, kita bisa jadi 0,1% ya. Oke, nah sekarang kita tengok lagi proses input pembelajaran sebenarnya sama ya. Misalkan kita belajar dari buku atau membaca atau mendengar penjelasan guru atau ikut seminar dan sebagainya, itu adalah kita sebut sebagai input. Input itu akan diproses oleh otak kita menghasilkan output. Nah, disinilah yang membedakan. Input sama, output bisa berbeda. Ketika satu kelas diadakan ulangan, ada yang nilainya baik, ada yang nilainya jelek. Padahal gurunya sama, materi yang diajarkan sama, penjelasannya sama. Bedanya di mana? Bedanya di processingnya. Diproses bagaimana siswa mengolah otaknya dalam pembelajaran. Nah, input ini kita sebut sebagai learning. Kemudian diproses oleh otak kita sebut sebagai thinking. Dan hasil pembelajaran, hasil thinking ini akan menghasilkan output berupa memori. Memori ini ya, ada yang cepat lupa disebut juga short term memory, ada yang lupanya lama disebut juga long term memory.
Memori adalah sesuatu yang kita pelajari, nempel di otak, dan masih ingat. Ketika ditanya, kita masih ingat. Nah, ada yang sehari, 2 hari, atau bahkan hitungan jam lupa. Tapi ada yang kita lupanya lama sekali. Itu. Nah, disitulah perbedaannya. Jadi hal yang menentukan adalah di processingnya. Inilah yang akan kita kaji. Inilah yang akan kita perbaiki. Inputnya akan menghasilkan output yang bagus apabila processingnya bagus. Nah, processingnya itu bagaimana? Itulah cara belajarnya, cara berpikirnya. Nah, inilah yang harus kita lihat. Coba kita lihat lagi bagaimana pembelajaran yang kita alami selama ini. Ternyata pembelajaran yang kita alami selama ini tidak sesuai cara kerja alami otak. Ya. Kenapa? Karena kebanyakan kita yang namanya belajar taunya menghafal. Nah, menghafal itu menyebabkan pemahamannya kurang. Menghafal hasilnya pemahamannya akan kurang. Kemudian dalam mencatat kita linier sehingga kita tidak kreatif. Kemudian tidak tahu belajar yang baik, tidak tahu belajar yang efektif. Bagaimana caranya? Taunya yang namanya belajar, membaca diulang-ulang sampai hafal. Ketika diputar soalnya kita bingung. Inilah permasalahannya. Akhirnya apa? Ini semua menghafal, mencatat linier itu adalah dominan otak kiri. Jadi dalam pembelajaran kita selama ini cenderung menggunakan belahan otak kiri. Bukan berarti otak kiri memiliki kelemahan yang total ya. Kelemahan otak kiri akan tertutupi oleh belahan otak kanan. Begitu pula sebaliknya. Otak kiri itu menyimpan memori short term, tidak bisa lama. Sehingga perlu kerjasama dengan belahan otak kanan agar memori itu long term. Oke. Ya, paham step by step. Nah, proses pembelajaran yang sering kita jalani adalah kita mendengar penjelasan dari guru, kemudian kita catat, kemudian kita hafal. Itu kebiasaan kita seperti itu. Saya pun begitu waktu sekolah. Lama-lama saya menyadari, oh ternyata seperti ini susah untuk dipahami, susah nyangkut di otak, cepat lupa. Nah, harusnya bagaimana? Harusnya kita rubah dengan cara apa? Mencari apa yang dicari? Mencari kata kunci dari setiap materi yang kita pelajari. Kemudian kata kunci itu kita rangkai, kita asosiasi, kita kaitkan, kita hubungkan sehingga sambung menyambung. Maka disitulah kita akan paham. Disitulah kita akan memiliki pemahaman yang total dari segala arah. Kalau linear dari kiri ke kanan, nah di sini nanti kita akan olah bagaimana kita bisa ke segala arah. Karena kita startnya dari sentral, dari tengah-tengah. Nah, oleh karena itulah kita harus rubah kebiasaan kita. Kebiasaan kita mendengarkan materi pelajaran, kita rubah menjadi mencari kata kunci. Kebiasaan kita mencatat linier ya, ini kita rubah menjadi merangkai. Kebiasaan kita menghafal, kita rubah menjadi memahami. Oke, nah sekarang contoh ilustrasinya gini. Misalkan saya guru privat, saya dapat WA murid baru namanya Ramo, Jalan 54 nomor 12 Jatibening Ejek Bekasi. Ini adalah tekstual. Ketika saya baca sekali di pagi hari, siangnya saya lupa. Saya baca lagi. Akhirnya saya jadwal ngajar ke rumah Rano, saya cari alamatnya. Saya berjalan ke alamat total pertama kali Jatibening, kemudian saya cari jalan 5, gang 4, lalu kita cari nomor 12, disitulah ketemu. Kadang bingung saya tanya satpam. Ketika ketemu, ya pertanyaannya,
di sini, apakah seminggu, sebulan berikutnya ketika saya di WA oleh teman saya, Pak tolong SMS-kan alamat Rano, saya juga ada tugas ngajar di sana. Kira-kira apa yang terjadi? Pasti saya lupa, karena WA atau SMS itu sudah dihapus. Lupa, itulah. Karena ini tekstual, ya. Tekstual. Tapi beda ketika saya berkunjung ke alamatnya. Nah ini, karena saya sudah berkunjung ke alamat Rano, walaupun lupa, saya bisa menunjukkan teman saya menuju ke rumah Rano tanpa saya hafal alamatnya. Nah, inilah yang saya maksud proses pembelajaran itu seperti ini. Ya, di situ melibatkan otak kiri dan otak kanan. Sebulan, 2 bulan, bahkan setahun saya ke rumah Rano tidak akan nyasar. Tetapi kalau ditanya alamat secara tertulis mana alamatnya, saya WA-kan, saya lupa. Tapi saya bisa sampai ke tempat tujuan. Dan saya bisa menjelaskan bahwa rumah Rano sebelah sana dari jalan itu belok kiri, kalau ada sungai sampingnya dan seterusnya. Kalau dari arah sana ke sini, kalau dari arah selatan, dari arah barat, saya bisa jelaskan. Inilah yang dimaksud proses pembelajaran. Ditanya dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, no problem. Oke, tetapi kalau kita hafal, belum tentu kita bisa menjawabnya. Tekstual, inilah otak kiri. Kalau berkunjung, itu ada proses otak kiri, otak kanan. Saat saya berkunjung, saya melihat ada sungai, saya melihat ada masjid, saya melihat ada pos satpam, semua terekam di otak. Tanpa saya merasa mengingat, menghafal. Tapi masuk bleng, dan tahan lama. Bayangkan, itulah yang perlu kita cerna. Kenapa ada informasi yang cepat masuk tahan lama? Kenapa kita belajar lama masuk, cepat lupa? Ya karena tidak sesuai cara kerja alami otak. Pas saya berkunjung ke alamat Rano, itulah cara kerja otak yang alami. Kalau tekstual di sini, otak kiri cepat lupa. Itulah ya. Nah, disitulah. Kemudian, inilah yang harus kita lakukan perubahan. Thinking proses itu adalah merubah. Nah, ini belajar nanti begini. Merubah catatan linear, buku cetak, menjadi catatan radian. Saya ulang lagi, belajar adalah mengubah catatan linear atau buku cetak menjadi radian. Jadi bukan menghafal, seperti ini rubahlah. Di saat kalian merubah, asik menikmati, menggambar, ya, merangkai dan sebagainya. Selesai ditanya tanpa sengaja kamu mengingat, tanpa sengaja kamu menghafal, bisa menjawab. Ini sudah saya lakukan beberapa kali percobaan terhadap murid-murid. Saya suruh merubah catatan linear menjadi radian, begitu selesai saya evaluasi 90% ke atas semua bisa menjawab. Dan saya tanya apakah menghafal, merasa menghafal? Tidak. Informasi secara alami masuk ke otak begitu cepat dan tahan lama. Nah, kenapa harus radian seperti ini? Karena sesuai dengan struktur neuron otak manusia. Itu. Nah, sekarang ingin tahu bagaimana cara merubah linear ke radian? Ikuti video kelanjutannya.